Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nurdiana dari kelas PAIJ dari semester 4 akan mempresentasikan tentang landasan bimbingan konseling. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang pengertian landasan bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu tentang landasan. Secara bahasa, landasan sendiri itu diartikan sebagai alas ataupun pijakan ataupun dasar. Nah, kalau tentang istilah, secara istilah landasan itu diartikan sebagai pondasi untuk suatu hal. Nah, jadi landasan di sini yaitu artinya alas ataupun pondasi ataupun pijakan dari sesuatu hal. Nah, yang kedua yaitu bimbingan. Nah, bimbingan di sini yaitu adalah suatu proses pembimbing untuk memberikan bantuan kepada yang dibimbingnya agar mencapai tujuan pembimbingan itu tersebut. Dan selanjutnya yaitu tentang konseling. Kalau konseling ini yaitu dijelaskan sebagai bagian terpadu dari bimbingan dua orang individu. Jadi di mana konselor berusaha untuk membantu konseling ataupun klien untuk mencapai pengertian tentang kemandirian dia, tentang masalah-masalah yang dihadapinya pada waktu yang akan datang. Gitu. Jadi landasan dalam bimbingan konseling pada hakikatnya merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan untuk menghadapi klien tersebut. Jadi pada dasarnya konselor harus bisa memahami permasalahan-permasalahan pasiennya, permasalahan kliennya, begitu dengan landasan-landasan yang ada pada bimbingan konseling. Begitu. Jadi sebagai konselor tidak asal menerima permasalahan ataupun memberi solusi kepada kliennya tanpa mempertimbangkan landasan-landasan yang ada dalam bimbingan konseling. Begitu. Jadi sebagai konselor harus paham, harus mengerti, harus mempelajari tentang apa itu landasan dalam bimbingan konseling. Begitu. Terus selanjutnya yaitu ada beberapa landasan-landasan yang terdapat pada bimbingan konseling. Nah, di sini ada 5. Yang pertama yaitu landasan historis. Nah, landasan historis itu apa? Landasan historis itu adalah suatu pendekatan konseling yang dimaksudkan untuk menjelaskan alur atau sejarah atau asal-usul perkembangan suatu pendekatan konseling. Nah, yang dimaksudkan di sini yaitu sebagai konselor, misalkan ada klien ataupun pasiennya itu memiliki permasalahan pada psikis. Nah, jadi kita sebagai konselor tidak harus ngejudge kalau kamu itu kelainan, kalau kamu itu sakit atau bagaimana. Tidak, tapi kita harus memperhatikan landasan historis, yaitu tentang asal-usul ataupun sejarah perkembangan permasalahannya si pasien. Nah, kita harus menelusuri. Yang pertama yaitu dengan cara pendekatan. Kita tanyai dulu, kita cari tahu dulu dia itu memiliki kelainan, misalkan stres itu, misalkan kalau dia itu murid, nah terus di sekolahan dia itu apa ada masalah dengan temennya, ataupun ada masalah di keluarganya, ataupun ada masalah di belajarnya dia sangat sulit atau bagaimana. Jadi kita sebagai konselor harus bisa memiliki cara ataupun metode, yaitu dengan pendekatan tersebut kepada klien ataupun pasiennya gitu. Nah, selanjutnya yaitu landasan filosofis. Nah, landasan ini yaitu yang memberikan petunjuk dan pemahaman bagi konselor
dalam melakukan kegiatan bimbingan konselingnya. Jadi yang dimaksudkan landasan filosofis ini yaitu memberi pemahaman kepada konselor ataupun yang tadi rujukan gimana konselor itu bisa menjelaskan tentang solusi ataupun permasalahan yang dihadapi oleh klien tersebut. Begitu. Jadi tidak hanya asal bicara, tapi juga ada referensi, yang referensi itu bisa sebagai landasan ataupun pijakan sebagai konselor itu harus bagaimana, harus berbicara bagaimana di hadapan pasiennya untuk menjelaskan segala permasalahan pasiennya tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya ini yaitu dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi hidup individu tersebut atau hidupnya si pasien tadi. Jadi sebagai konselor juga harus memperhatikan bagaimana kehidupan si pasien dalam sosialnya, kesosialannya dan kebudayaannya. Apakah kehidupan si pasien itu baik atau memang terdapat permasalahan ataupun gejala-gejala seperti itu. Jadi nanti solusinya bisa segera ketemu dan juga bisa dikaitkan dengan permasalahan. Nah, begitu. Terus selanjutnya landasan religius. Nah, landasan ini juga membantu konselor untuk melihat suatu permasalahan pada individu tersebut melewati metode agama. Maksudnya di sini yaitu konselor maksudnya itu melihat dari yang pertama itu keyakinan terhadap Tuhan. Nah, dia itu sebenarnya kalau misalkan punya permasalahan, dia mengadu ke siapa? Tidak hanya mengadu ke manusia. Jadi kita sebagai konselor juga harus memberi motivasi ataupun memberi pencerahan agar sebagai pasien ataupun klien yang memiliki permasalahan tersebut itu harus bisa kembali kepada Tuhannya untuk meminta tolong, untuk berdoa seperti itu. Jadi kita memotivasi pasien tersebut untuk bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan. Begitu. Terus yang kedua yang perlu diperhatikan yaitu keyakinan jalan arah hidup itu sesuai dengan akidah-akidah agama. Jadi kita sebagai konselor juga harus bisa memotivasi, bisa memberi pijakan kepada si pasien untuk memang benar-benar memikirkan kehidupan. Nah, kehidupan di sini itu tidak hanya asal hidup, tetapi juga harus menurut kaidah-kaidah agama dan juga menurut kesosialannya tadi. Jadi tidak hanya lurus hidup saja, tapi kalau sudah memiliki permasalahan dia tidak bisa mengetahui solusinya itu bagaimana. Begitu. Jadi hidup itu juga menurut agama, juga sesuai agama, sesuai norma-norma, jadi tidak asal hidup begitu. Terus juga yang terakhir adalah upaya meneguhkan kehidupan beragama guna untuk membantu perkembangan dan pemecahan masalah individu. Jadi yang saya jelaskan tadi di awal, misalkan kita kedatangan pasien, kedatangan klien, terus menjelaskan permasalahan yang ini, yang itu, dan sebagainya, kita juga harus bisa memberikan motivasi ataupun rujukan bagaimana permasalahan itu cepat selesai. Yang pertama, kita harus menghadapinya. Nah, yang kedua, kita harus segala cara kita harus bisa menghadapi suatu permasalahan tersebut dengan solusi-solusi yang sudah ada. Nah, dan tidak lupa untuk berdoa kita kepada Tuhan gitu. Jadi kita tidak melupakan akhirat dan juga tidak melupakan dunia begitu. Nah, yang terakhir yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis dalam bimbingan konseling berarti memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu yang menjadi sasaran layanan klien.
Jadi yang dimasukkan di sini yaitu suatu konselor tadi ya, yang pertama melewati pendekatan. Kita dekati dulu, kita tanya-tanyakan dulu tentang psikisnya. Mungkin dia memang benar memiliki kelainan psikis, misalkan terjadi karena dia dibully, atau mungkin keluarganya tidak peduli dengan dia, ataupun broken home, ataupun memang tidak ada teman, ataupun sekolahnya juga sulit, maksudnya dalam belajar. Jadi kita harus benar-benar mengupas semua permasalahan klien, semua permasalahan pasien-pasien konselor dengan tuntas, dengan sampai benar-benar solusi yang kita berikan kepada si klien, kepada si pasien tersebut benar-benar membantu dan bisa merubah si pasien tadi menjadi lebih baik, menjadi lebih pede, lebih mandiri, lebih tahu ternyata jati dirinya dia itu bagaimana, lebih tahu kesehariannya dia itu ternyata sudah melakukan ini, sudah melakukan itu. Jadi kesadaran si individu tadi ataupun si pasien tadi, begitu. Nah, mungkin hanya ini. Jadi kesimpulannya, kita sebagai konselor, kita harus benar-benar bisa memahami landasan-landasan yang ada di bimbingan konseling, bagaimana cara kita untuk bisa memberikan solusi kepada si klien ataupun pasien kita dalam dalam menghadapi segala cobaan, menghadapi segala permasalahan yang memang terjadi di kehidupan mereka, begitu. Jadi kita tidak asal memberi pijakan ataupun memberi pondasi walaupun itu kuat, tapi tanpa adanya landasan, tanpa adanya rujukan, begitu. Jadi kita semuanya harus senantiasa belajar, memahami, dan benar-benar mempelajari apa itu landasan di bimbingan konseling tersebut. Mungkin hanya ini dari saya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.